adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Sabtu 18 Februari 2023. Mari kita berdoa karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah mempermuliakan Yesus Kristus Putramu di hadapan para murid. Kami mohon pertolongan rahmat-Mu, agar seperti para leluhur yang berani mengandalkan Dikau, kami pun mendengarkan sabda Putramu dengan penuh iman. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 9 ayat 2 sampai dengan 13. Pada suatu hari Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sesudah itu ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya menjadi sangat putih berkilat-kilat. Tak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia dan Musa yang sedang berbicara dengan Yesus. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di sini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk Elia, 1 untuk Musa, dan 1 untuk engkau." Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan melalungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengarlah suara, "Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong, waktu memandang sekeliling mereka, tidak lagi melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu itu mereka turun dari gunung itu. Yesus berpesan supaya mereka jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepada Yesus, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Emang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Tetapi bagaimanakah halnya dengan Anak Manusia? Bagaimana tertulis bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang tertulis tentang dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Gunung Tabor. Saat sekarang ada kapel di gereja yang besar, gereja di Tabor. Di sana digambarkan tentang transfigurasi Yesus. Ada Elia, ada Musa. Perlu kita ketahui, Elia adalah tokoh nabi yang mengalahkan dewa. Di mana dulu
orang-orang Yahudi masih menyembah dewa Baal. Maka lalu Elia datang dan menantang mereka. Ayo kita buktikan siapa Allah kita. Allahmu, Allahku. Yahwehmu, Yahwehku. Baalmu. Caranya, ayo kita buat sebuah upacara. Kita sembelih binatang-binatang itu. Lalu kita minta api yang bisa membakar kurban itu. Kalau hal itu terjadi dengan Baal, aku akan menyembahnya. Tapi kalau tidak terjadi dan Yahwehku yang akan membakar kamu habis nanti. Tak jabanin, yuk katanya. Maka lalu kemudian mereka menyembelih berbagai macam binatang, menari-menari dari pagi sampai siang, berpeluh keringat haus, tetapi tidak ada hasil. Teng jam 12, dia katakan, aku punya urusan sekarang, kata Elia. Lalu Elia berdoa kepada Yahweh, mohon agar persembahan ini dilumat oleh api, dibakar. Untuk bisa dipersembahkan kepada Yahweh dan sesudah itu bisa dimakan oleh manusia. Sementara Elia berdoa tersebut, doa waktu itu api menyambar semua binatang. Dan boleh katakan mereka yang percaya kepada Yahweh bertepik sorak. Namun kemudian para pemuja Baal itu nyawanya habis. Dan ini merupakan sebuah kenangan sejarah bagi umat Israel. Musa di padang gurun. Musa membebaskan umat Israel dari Mesir. Kita bisa membacanya dari kitab Keluaran dengan berapa? 12-13 tulah. Firaun pada tulah pertama tidak soal. Ular. Kemudian air jadi darah, belalang, katak, banyak. Masih belum bergeming. Namun kemudian di hari terakhir adalah anak sulungnya. Anak sulung Mesir meninggal. Dan Musa menyembelih domba dan memberitahukan kepada umat Israel agar mereka membaciki darah domba. Dan mereka lolos. Nah, dengan adanya putra-putra sulung Mesir meninggal, lalu Musa boleh pergi bersama dengan ratusan ribu orang Yahudi menyeberang Laut Merah. Dan itu difilmkan dalam film The Ten Commandments. Bagaimana ketika mereka sampai di ujung pantai, lalu pasukan Mesir mengejar mereka dan mereka melihat dan mereka ketakutan. Lalu Tuhan memberi api yang membatasi mereka, umat orang-orang Mesir, sehingga orang-orang Mesir terhambat. Dan setelah itu Musa mengangkat tongkat dan laut terbelah menjadi dua. Mereka lari tunggang langgang tentu dengan sukacita. Namun di penghujung jalan, di penghujung laut Teberau itu pasukan Mesir masuk merangsek ke sana. Mereka ketakutan lagi. Namun setelah mereka berada di tengah, air kembali menjadi satu dan umat Israel sudah sampai di tepian laut Teberau. Itulah Musa. Kemudian Musa membawa mereka selama 40 tahun mengajari begitu banyak hal, organisasi, kemudian bagaimana hidup sebagai seorang Yahudi, tahu tata aturan, dikelompok-kelompokkan, yang seniman tersendiri, yang ahli hukum tersendiri, yang ahli teknik tersendiri, bagian masak sendiri dan sebagainya dan sebagainya. Luar biasa.
juga untuk para imam ditulis dalam buku Imamat. Maka dua tokoh ini perjanjian lama ini selalu diingat. Nah, dalam relasi tadi dengan para murid, trio Yohanes, Yakobus, dan Petrus yang diajak oleh Yesus ke Gunung Tabor. Mereka di sana berdoa, bermeditasi, beradorasi, dan mereka melihat, Petrus melihat ada Musa, ada Elia, ada Yesus. Maka dengan sukacita dia mengatakan, baiklah kalau gitu kita dirikan 3 kemah, satu untuk engkau Yesus, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Artinya apa? Petrus mengalami damai sejahtera dalam meditasinya itu. Dia berada di dalam haribaan Tuhan. Itulah kebahagiaan. Namun apa terjadi dengan Yesus? Yesus tidak membiarkan dia dieluk-elukan, dipuji-puji. Tapi pada saat itu justru Yesus menyadarkan agar para murid itu tahu bahwa penyaliban itu bukan di Gunung Tabor, tapi di Yerusalem. Maka mereka harus turun lagi, kembali ke sana, hadapi realitas bahwa ada orang-orang yang juga tidak suka. Realistis dan konsekuen. Kita tahu konsekuensi tadi. Karena apa? Inti dari kedatangan Yesus sebagai putra manusia bukan bersenang-senang, tetapi untuk menyelamatkan kita. Melalui apa? Salib. Maka untuk kita salib adalah tanda kemenangan. Tetapi untuk Yesus salib betul. Nyawanya diberikan untuk kita. Untuk dosa-dosa kita dan penyelamatan. Maka peristiwa transfigurasi adalah sebuah pengalaman pribadi relasi dengan Yesus yang tentu saja menyenangkan dan menggembirakan serta membahagiakan. Dan itu merupakan modal untuk turun ke Yerusalem, untuk turun dalam menghadapi berbagai masalah dan persoalan, berani memikul salib. Kenapa? Ketika kita berani memikul salib, Yesusnya yang akan memikulnya dan kita mendapat keringanan. Karena apa? Kita adalah orang-orang yang kurang sempurna, tetapi harus berani datang kepada Yesus dalam ketidaksempurnaan itu, karena Yesus adalah Maha Rahim. Selamat ya, bila kita mengalami banyak hal yang positif, jangan lupa akan ada salib-salib yang akan mengikuti kita. Dan ketika kita berada dalam salib tadi, iman kita diuji. Apakah kita mencintai Tuhan atau mencintai diri kita sendiri? Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.